Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pencinta Buya Alfis TV, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita bersama. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi keluarganya, para sahabat, kaum muslimin wal muslimah, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat. Kajian kita berjudul Ad-Du'a Muhul Ibadah. Doa itu adalah saripatinya ibadah. Saudara yang berbahagia, murka Allah kepada orang yang enggan berdoa. Benarkah bahwa doa itu akan mendekatkan kita dengan Allah? Adakah Allah lalu menjadi marah tatkala melihat ada hambanya yang enggan berdoa kepadanya? Jawabannya benar. Pertama, ketika kita berdoa, ya, para malaikat ikut mendoakan, mengaminkan dan mendoakan dengan doa yang sama. Masya Allah. Yang kedua, kita diperintahkan berdoa kepada Allah. Namun ada kekhawatiran di hati ini sehubungan dengan begitu banyak nikmat Allah yang telah kita terima, dan takut menjadi orang yang tidak bersyukur kepada Allah dan dimasukkan ke dalam orang-orang yang serakah. Saudara, kebanyakan kita selalu mengartikan doa dengan permohonan, permintaan. Padahal kata doa di dalam bahasa Arab artinya adalah seruan, panggilan. Nah, tentu ketika kita mensyukuri nikmat, kita berdoa juga. Jadi tidak usah malu-malu. Doa itu menyeru Allah. Ya, karena itu kita bisa berdoa, ya Allah, telah begitu banyak nikmat-Mu yang diberikan kepadaku, sehingga aku malu menyampaikan permohonan kepadamu. Itu saja sudah berdoa itu. Itu sudah berdoa itu. Perbanyaklah doa seperti itu. Allah sangat murka kepada orang yang tidak mau berdoa. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Quran surat Al-Mu'minun surat 40 ayat 60. Pada surat lain Allah berfirman, Katakanlah Tuhanku tidak akan memperhatikan kamu kalau tidak ada doamu. Quran surat Al-Furqan surat 25 ayat 77. Doa merupakan sebuah permohonan dari seorang hamba yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah inti ibadah yang mendalam. Berikut ini dalilnya.
Doa berasal dari bahasa Arab ad-du'a, yang memiliki arti permintaan atau permohonan. Kiai Haji Ahmadi Isa dalam bukunya yang berjudul Doa-Doa Pilihan menjelaskan pengertian doa menurut bahasa dan istilah. Menurut bahasa, doa adalah merupakan permintaan dan permohonan. Sedangkan menurut istilah, doa adalah penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam memohon keinginan dan permintaan dan meminta dihindarkan dari hal-hal yang dibenci olehnya. Ya, doa berarti ibadah. Ia menjelaskan lebih lanjut bahwa berdoa menjadi ibadah utama. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala membuat setiap makhluk dicintai Allah Subhanahu wa taala. Quran yang telah menunjukkan pengertian doa melalui beberapa surat, di antaranya sebagai berikut. Doa berarti ibadah, Quran surat Yunus ayat 106. Doa berarti meminta pertolongan atau istighasah, Quran surat Al-Baqarah ayat 23. Doa berarti panggilan atau nida, Quran surat Al-Isra ayat 110. Doa berarti perkataan atau qaul, Quran surat Yunus ayat 10. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi hadis nomor 296 2969, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a umudhul ibadah. Artinya doa itu merupakan inti dari ibadah. Ibadah yang dimaksud semata-mata dilakukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dilakukan dengan tunduk dan penuh ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap makhluk yang berdoa akan dikabulkan oleh Sang Pencipta. Ya, hal ini menunjukkan bahwa setiap manusia yang hidup di muka bumi ini untuk bisa senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di saat sempit maupun lapang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Quran surat Al-Mu'minun ayat 60 sebagai berikut. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhulu jahannama dakhirin. Artinya, Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat 77 bahwa Dia tidak mengindahkan makhluk selain karena doa yang dipanjatkan. Katakanlah kepada orang-orang yang musyrik, Tuhanku tidak mengindahkan kamu, melainkan kalau ada ibadatmu. Tetapi bagaimana kamu beribadat kepadanya, padahal kamu sungguh telah mendustakannya. Karena itu kelak azab pasti akan menimpamu. Setiap kegiatan yang diawali dengan doa, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan ridho kepada kita, kepada apa yang kita lakukan. Saya kira demikian. Mudah-mudahan hal ini bisa menjadi pegangan hidup kita, senantiasa bisa kita implementasikan. Bagi Anda
yang ingin memiliki karya-karya atau buku Buya Alfiz Syaniago. Apakah itu namanya kitab indeks hadis dan syarah? Ya, kitab hadis yang dilengkapi dengan indeks. Di samping indeks itu ada syarahnya. Indeks itu untuk memudahkan kita mencari hadis. Jadi kalau ada persoalan dalam hidup kita, lalu kita ingin bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa solusinya dari persoalanku ini ya Rasulullah? Nah, melalui kitab itu Anda dengan mudah mencarinya. Misalnya tentang apa? Misalnya tentang cinta. Cinta itu banyak. Cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta harta, cinta ilmu, ya, cinta segala macam cinta. Nah, misalnya cinta Allah, ya, buat indeks, buka indeksnya, lalu cari indeks yang diawali dengan huruf C. Indeks itu diambil dari arti hadis, ya, diambil dari arti hadis, kemudian disusun secara abjad. Ya, setelah disusun secara abjad, ya, kemudian kalau Anda ingin mencarinya, mau mencari tadi apa? Cinta Allah, buka di C, C cinta. Cari cinta, ketemu hadis-hadis tentang cinta, cinta Allah. Wah, ini cinta Allah banyak. Pilih cinta yang mana? Misalnya, misalnya milih, ya, cinta, ya, barang siapa yang mencintai Allah misalnya, ini dia yang saya mau lihat. Man ahabba lillah wa abghada lillah wa mana'a lillah wa a'ta lillah faqad istakmalal iman. Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, dan menahan karena Allah, itu pertanda imannya telah sempurna. Jadi saudara, apapun persoalan kita, mengadu kepada Rasulullah lewat kitab ini, kita mudah menemukan jawabannya. Tuntunan Rasulullah mudah, semudah mencari kata dalam kamus. Bagaimana Anda mencari kata dalam kamus, semudah itu pula mencari, ya, hadis yang jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebanyak 2 jilid, lebih kurang, ya, 2000 halaman lebih, ya, insyaallah tebal-tebal, ya, insyaallah. Nah, jadikanlah bagi Anda yang memiliki ini, bukan hanya untuk kita, tapi untuk anak keturunan kita. Insyaallah itu bermanfaat, ya, itu adalah warisan yang terbaik lah insyaallah untuk keturunan kita. Nah, saya kira demikian. Bila ada yang ingin, ya, mengundang Buya Alfiz Syaniago, silakan kontak 0823 12345 125 atau 08777 666, ya, 5151. Saya kira demikian. Mudah-mudahan tetap istiqamah, ya, tidak berbelok dan tidak mau dibelokkan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.